Hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, saatnya kita memasuki surah ke-84, yaitu surah Al-Insyiqaq. Namun sebelum itu kita lihat dulu nih dari surat ke-83 akhirnya ya, akhir dari surat 83 atau ayat 36. Hal tuwibal kuffaru ma kanu yaf'alun. Sesungguhnya orang-orang kafir telah diberikan ganjaran terhadap apa yang dahulu mereka kerjakan. Kapan itu orang-orang kafir akan diganjar? Apakah di dunia? Bukan. Nanti. Nah, idza sama'un syaqqat, nanti apabila langit sudah terbelah. Nah, saat itulah orang-orang kafir akan diberi ganjaran terhadap amal perbuatan mereka. Jadi masih ada sambungan dengan ayat sebelumnya. Tapi mari kita baca dulu ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idzas samaa'u syaqqat wa adinat li rabbiha wa huqqat wa idzal ardu muddat wa alqat ma fiha wa tafallat wa adinat li rabbiha wa huqqat. Ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqih. فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا. وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا إنه كان في أهله مسرورا إنه ظن أن ربه كان به بصيرا. فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون بل الذين كفروا يكذبون والله أعلم بما يوعون فبشرهم بعذاب أليم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون. Nah, ini ketika baca ini, wa idza quri'a 'alaihimul qur'anu la yasjudun. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kita ini adalah ayat sajdah nih ya, ada tulisannya. Nah, hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau saat sholat atau di luar sholat juga boleh juga sujud gitu ya. Misalkan lagi sampai sini lalu lanjut Allahu Akbar, setelah sujud balik lagi Allahu Akbar gitu ya.
Balik. Lanjutin, balil ladzina kafaru yukadzibun wallahu a'lamu bima yu'un. Cuman perlu pemberitahuan oleh imamnya. Kalau enggak nanti makmumnya bingung, apalagi kalau enggak melihat. Apalagi teman-teman saya tunanetra itu ya. Itu bingung tuh. Kadang tunanetra ini kalau imamnya komandonya kurang presisi, mereka salah tuh. Ketika rakaat pertama diri Allahu Akbar, imamnya pendek, Allahu Akbar, begitu aja ya. Itu tunanetra duduk tuh. Jadi Allah agak panjang lah gitu kan. Kadang-kadang kan sama aja tuh, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar gitu kan. Itu penting tuh bagi teman-teman saya. Nah, hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutin pada ayat pertama. Idza sama'un syaqqat, kapan orang-orang kafir itu diberi ganjaran, yaitu idza sama'un syaqqat, ketika matahari terbelah, ketika langit terbelah ke matahari ya. As-sama itu langit. Jadi langit itu adalah makhluk yang paling kokoh, paling besar. Ketika manusia sombong, Allah nanya, emang lebih susah mana menciptakan ente apa langit, gitu kan? Langit itu berlapis-lapis, satu lapisannya luar biasa besar. Jadi langit itu nanti akan terbelah. Wa adzinat, dan dia patuh. Ini asalnya uzun. Uzun itu telinga. Telinga itu mendengar, dan langit itu mendengar li rabbiha, kepada Tuhannya. Langit mendengar maksudnya patuh, dengerin gitu kan. Wa adzinat bisa berarti patuh, bisa berarti mendengar. Saking patuhnya dia denger, saking dengernya dia patuh, gitu kan. Wa adzinat li rabbiha wa huqqat, dia patuh kepada Tuhannya, wa huqqat, dan memang sudah semestinya dia huqqat, udah berhak untuk patuh. Dia memang semestinya patuh itu. Nah, itu ya. Nah, jadi nanti ketika udah sangkakala itu ditiup, wah itu langit terbelah saat itu ya. Wa idzal ardu muddat, dan apabila ardu bumi, maka kalau ada listrik ditaruh di arde bumi gitu kan, ditanam tuh ard. Wa idzal ardu muddat, dan ketika bumi diratakan. Nah, jadi ada bumi kan ada pohon ada gunung-gunung ya. Nah, itu nanti rata tuh. Jadi betul-betul saat kiamat itu bumi rata tuh. Yang tadinya ada naik gunung Jayawijaya, gunung Merapi, gunung Salak dan lain sebagainya, nanti rata semua. Yang tadinya bumi bulat nanti jadi lempengan, rata. Bumi datar itu nanti, kalau sekarang masih bulat gitu. Nah, jadi datar, jadi nggak ada tuh dari sini ke sono nggak kelihatan karena bumi bulat, nggak ada, semua itu ngelihat. Nah itu. Wa alqat ma fiha, alqa, dia memuntahkan ma fiha, apa yang di dalam bumi, wa takhallat, dan jadi kosong. Jadi dari zaman Nabi Adam sampai Adam Malik, sampai Adam entar lagi gitu kan. Nah, itu nanti jenazah-jenazah dimuntahkan itu, memuntahkan apa yang di dalamnya, dibangkitkan lagi. Nah itu ya. Bagaimana kalau sudah menjadi debu, bagaimana gitu kan? Tetap nanti dimuntahkan, dikeluarkan lagi jenazah-jenazah kita, semua dikeluarin ke bumi itu ya. Jadi muat nggak dari dulu sampai sekarang? Tetap muat gitu. Skenario-nya begitu. Jadi nanti itu buminya bumi yang sekarang apa bumi entar, itu ada beberapa pendapat. Apakah bumi yang ini nanti kita atau bumi yang lain lagi? Nah itu ulama berbeda pendapat. Banyak yang berpendapat bahwa buminya bumi ini, karena nanti akan dikeluarkan, nanti bumi jadi lempengan yang besar begitu kan, bahkan ada tumbukan-tumbukan dengan planet-planet lain, maka bersatulah itu jadi hamparan yang sangat luas. Nah, semuanya yang ada di dalam yang udah dikubur bangkit lagi, bangkit dari kubur gitu kan. Wa adzinat li rabbiha wa huqqat, itu bumi juga patuh juga kepada Tuhannya, disuruh memuntahkan isi
isi-isinya manusia yang ada di dalamnya ya dimuntahkan sama bumi, rata. Bumi memuntahkan isi-isinya, bumi taat kepada Allah. Wa adzinat li rabbiha wa huqqat. Nah itu, bumi juga patuh itu. Nah, hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini yang pertama adalah kedahsyatan Allah berfirman tentang kedahsyatan nanti kiamat. Jangankan rumah kita, jangankan bumi, langit yang kokoh aja, yang luar biasa, itu saja bisa terbelah gitu ya, apalagi bumi itu. Semua itu akan taat kepada Allah Subhanahu wa taala, semua taat. Lalu Allah melanjutkan, ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqih. Wahai manusia, innaka kadihun, sesungguhnya kamu kerja sungguh-sungguh, bersungguh-sungguh beramal, ila rabbika, kepada Tuhanmu, kadhan, dengan betul-betul sungguh-sungguh, famulaqih, maka kamu akan menemuinya. Kalau kamu sungguh-sungguh berjalan menuju Allah, mendekatkan diri kepada Allah, pasti kamu akan menjumpai Allah. Maksudnya begitu ya. Taqarruban ilallah, kita mendekatkan diri kepada Allah, pasti kita akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Makna yang lain juga menemuinya, itu artinya nya itu artinya amal, gitu kan? Wahai manusia, kalau kamu bersungguh-sungguh mengamalkan, kamu akan jumpa amal kamu. Nah itu. Nah, nanti siapa kamu? Aku adalah amalmu. Nah gitu ya. Kalau amalnya adalah amal baik, maka nanti rupanya adalah orang yang cakep itu. Suatu saat ada seorang pemabuk ini lalu dia mimpi, ketika mimpi bangun tidur, wah luar biasa. Kenapa? Mimpinya karena dia dikejar oleh ular besar. Dia takut sekali, dia lari. Lalu ketemu kakek-kakek. Kek, tolong aku kek, aku nggak bisa, kata kakek itu. Lalu dia pergi lagi, dikejar lagi oleh ular yang besar. Lalu dia tibalah di sebuah jurang. Waduh, di situ ada api. Gimana nih? Ular pun sudah memakan orang itu. Dia lari lagi menghindari, dan akhirnya dia lari ke gunung. Ketika lari ke gunung, lalu dia menemui anak kecil. Ternyata anak kecil itulah yang mengalahkan ular itu. Nah itu ya. Lalu dia bangun. Ini ada apa nih, kok bisa begini gitu kan. Lalu ditafsirkan oleh yang memahami takwil bahwa ular itu dia adalah amal perbuatanmu. Nah itu, amal perbuatanmu yang mengejar-ngejar kamu itu. Nah hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, akhirnya dia mendapati anak kecil, dan anak kecil itu ternyata adalah anak yang meninggal dalam usia yang muda. Untung dia diselamatkan tuh sama anak yang usia muda itu. Jadi dia, ya Allah, berarti kalau punya anak kecil meninggal, itu bisa jadi anak itu yang menolong tuh itu. Jadi di satu sisi sedih ya, tapi di sisi lain bisa jadi anak kecil itu kan gak punya dosa, dia lebih powerful daripada orang yang punya dosa. Lalu itu kakek itu siapa? Ya itulah kamu. Kamu nggak bisa apa-apa gitu. Bahkan kamu akan diterkam oleh amalmu sendiri. Akhirnya dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah. Jadi nya ini bisa berarti Allah. Kita akan menjumpai Allah kalau kita sungguh-sungguh beramal untuk Allah, tapi bisa juga diartikan kita akan menjumpai hasil amal perbuatan kita. Mana yang kita temui hasil amal perbuatan kita? Dilanjutkan dengan ayat 7. Kita akan mendapati rapot gitu kan. Fa amma man utiya kitabahu biyamini. Adapun orang yang diberikan kitabnya dari sebelah kanan. Nah, inilah kita akan menemui amal kita, itu ya. Di alam kubur kita akan menemui amal kita. Bentuknya macam-macam. Adapun orang yang diberikan kitabnya dari sebelah kanan. Nah, biyamini
fasawfa yuhasabu hisaban yasira, maka dia akan diperiksa dengan pemeriksaan yang mudah. Dihisabnya hisab yang mudah, itu ya. Diberi dengan tangan kanan, dia terima itu. Wa yanqalibu ila ahlihi masrura, dia akan kembali kepada kaumnya yang sama-sama beriman dengan gembira, yeay, gitu kan. Nah itu dia senang, bahkan kitabnya itu, ini rapotnya bagus nih nilainya, dia bahkan begitu bersyukur dengan rapotnya itu. Nah, dia terima dengan tangan kanannya. Lalu wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahri, adapun orang yang diberikan kitabnya dari belakang. Di dalam kitab tafsir Jalalain itu dijelaskan, nanti orang-orang yang durhaka, orang-orang kafir itu nanti tangannya diikat gitu ya. Nanti dia terimanya dari belakang nih, ya itu, dari belakang punggungnya dia terima amalnya. Nggak bisa dia terima pakai tangan kanan, nggak bisa, tangannya diikat. Nah jadi pakai tangan kiri dia terimanya dan dari belakang. Fasawfa yad'u thubura, maka dia akan mengundang kecelakaan, berkata celakalah aku. Wa yasla sa'ira, dia akan masuk ke dalam api neraka, nah yang menyala-nyala. Nah hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan. Innahu kana fi ahlihi masrura, innahu sesungguhnya dia, kana dulu waktu di dunia, fi ahlihi masrura, bersama keluarganya, bersama kaumnya, padahal gembira, sukses gitu kan. Orang yang dianggap sukses kadang-kadang maju ke panggung sebagai guest star, success story gitu kan. Dia dianggap sebagai orang sukses, dianggap sebagai orang mulia, padahal waktu di dunianya barangkali dia kaya, dia berhasil, jabatannya tinggi, pengikutnya banyak, buzzernya luar biasa gitu kan. Pokoknya nyerang dia dihajar bareng-bareng oleh buzzer, katakanlah begitu. Nah maka dimuliakanlah dia waktu di dunia, padahal dulu di dunia dia dimulia tuh. Di akhirat nerima amalnya dengan tangan kiri dari belakang punggung gitu ya. Innahu kana fi ahlihi masrura, padahal dia itu dulu bersama kaumnya, dia tuh orang sukses loh padahal gitu kan. Sukses ukuran dunia. Nah itu. Jadi kalau sukses ukuran dunia itu sukses kecil. Kadang-kadang gara-gara dunia orang nipu gitu kan. Gara-gara rupiah saudara jadi pecah, kan gitu ya, kata Ebit Ki Ade ya. Gara-gara rupiah saudara jadi pecah. Nah itu ya. Ya Allah, itu menang dianggapnya dia. Kenapa? Oh dapat banyak, dapat jabatan, dapat uang, kemenangan kecil. Innahu kana fi ahlihi masrur, iya dia kalah, sikut, dia yang dapat. Nah itu. Innahu dhanna an lan yahur, sesungguhnya dia yakin bahwa sikap dia itu, dia nggak akan kembali kepada Tuhannya. Dia kira cuma di bumi doang, hidup di dunia doang. Dia tahu ada akhirat, tapi tidak tercerminkan di dalam amal perbuatannya. Masa sih dia ingat akhirat? Iya, orang juga tahu bahwa habis dunia ada akhirat, tapi nggak tercermin. Nipu terus, sholat nggak mau, ngaji apa lagi gitu kan. Nah itu Bapak Ibu, saya sebelum lanjutin, ada sebuah hadis. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa Nabi Adam itu dikaruniai keturunan, dan keturunan itu keturunan yang ditakdirkan sebagai ahli neraka. Lalu Nabi Adam dikaruniai keturunan, yang keturunan itu ditakdirkan menjadi ahli surga. Sahabat bertanya, fafimal amal, lalu buat apa beramal gitu kan, kalau memang udah surga dan neraka itu udah takdir. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, orang yang ditakdirkan masuk surga, dia akan mengamalkan amalan-amalan ahli surga sampai akhir hayatnya, dia mengamalkan amalan ahli surga. Dan orang yang ditakdirkan sebagai ahli neraka,
dia akan mengamalkan amalan-amalan ahli neraka dan sampai akhir hayatnya mengamalkan ahli neraka. Di dalam hadis lain Rasulullah menambahkan, kullun muyassarun lima khuliqalah, tiap orang dimudahkan untuk menuju takdirnya, gitu. Jadi kalau memang takdirnya baik, ngaji mudah, sholat mudah, berbuat baik mudah. Tapi kalau memang takdir jadi ahli neraka, diajak sholat susah, diajak ngaji jauh, giliran nipu gampang, nyakitin orang gampang, mencuri gampang. Jadi gampangnya gampang untuk menuju neraka. Itu memang takdirnya ahli neraka. Kadang-kadang kita bingung, itu orang diajak sholatnya susah banget sih, kok diajak ngajinya susah banget, diajak berbuat baiknya susah banget. Giliran nenggak gampang, giliran judi gampang, giliran riba gampang, giliran mencuri gampang, menyakiti orang lain, menggolimi orang lain gampang, nipu gampang, gitu ya. Emang takdirnya udah takdir ahli neraka. Kita nggak usah kaget. Kadang-kadang kita kaget dengan kejahatan seseorang. Kok bisa ya dia jahat ya? Padahal dari dulu dikasih kebaikan terus. Kok bisa jahat itu? Kagum saya, nggak usah kagum. Barangkali memang takdirnya ahli neraka. Tuh, ya Allah. Nah, Bapak Ibu, yang dimudahkan untuk mengamalkan amalan ahli surga, sikap kita bagaimana? Pertama, bersyukur. Alhamdulillah, saya diajak sholatnya, diajak ngajinya gampang, diajak kebaikan gampang. Mudah-mudahan saya tergolong yang ditakdirkan sebagai ahli surga. Tapi nggak boleh sombong, karena dalam hadis tadi mengamalkan amalan ahli surga sampai akhir hayat. Nah itu ya, ada yang mengamalkan ahli surga, ujung-ujungnya su'ul khotimah. Maka kita nggak boleh sombong. Nih Ustadz, boro-boro maksiat gitu ya, wah kerjaannya ibadah, nggak boleh begitu. Kita nggak ngerti akhir hayat kita. Naudzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita akhir hayat terus mengamalkan amalan ahli surga. Maka bersyukurlah, tapi nggak boleh sombong itu. Tapi kita kasihan sama teman-teman kita yang disuruh kebaikan susah, giliran disuruh keburukan gampang, itu ya. Kita doakan mudah-mudahan dapat hidayah, itu kan. Dan kita nggak boleh sombong. Nih dekat sama masjid, apaan dia boro-boro ke masjid, ahli surga, ahli neraka? Belum tentu. Bisa jadi di akhir hayat dia bertaubat, langsung bersih dosa-dosanya, langsung jadi ahli surga. Nah itu. Nah hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi seperti itu ya, Bapak Ibu, memang ada takdir. Nah, ada takdir dan Allah sudah menetapkan takdir itu, dan ketika kita berbuat baik terus, mudah-mudahan kita tergolong orang-orang yang ditakdirkan sebagai ahli surga. Nah, hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu. Jadi di dalam surah Al-Insyiqaq yang pertama Allah menjelaskan tentang dahsyatnya kiamat itu. Langit terbelah, bumi rata gitu kan, memuntahkan isinya, bumi jadi datar gitu. Nah, selanjutnya Allah menjelaskan kondisi manusia saat sudah terjadi hari kebangkitan itu. Ada yang menerima dengan dengan tangan kanan, ada yang menerima dari belakang belakang punggungnya, itu pun dengan tangan kiri. Ya, itu ya. Ini yang narasi seperti ini banyak di dalam ayat-ayat surah Al-Qiyamah. Kalau dalam Al-Qiyamah, la uqsimu biyaumil qiyamah, sama. Ini juga idza sama'un syaqqat, idza waqa'atil waqi'ah. Itu banyak sekali cerita tentang kiamat itu ya, Bapak Ibu ya. Nah, banyak sekali dalam Al-Qur'an cerita tentang kiamat, kedahsyatan kiamat, nanti kondisinya itu sama. Al-Waqi'ah juga begitu. Idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaqa'atiha kadhibah khafidatur rafi'ah idza rujjatil ardu rajja wa bussatil jibalu bassa fakanat haba'am mumbatha. Ini kurang lebih sama. Ayat-ayat pertama tentang dahsyatnya kiamat. Lalu dijelaskan kondisi orang setelah dibangkitkan.
Kalau di sini ada 2, di surah Al-Waqiah ada 3. Wa kuntum azwajan thalathah. Kamu pada saat itu ada 3 kelompok. Fa ashabul maimanati ma ashabul maimanah. Ahli kanan yang menerima rapot dengan tangan kanan. Wa ashabul masy'amati ma ashabul masy'amah. Dan orang yang menerima rapot dengan tangan kiri. Was-sabiqun as-sabiqun. Nah, ada orang VIP, as-sabiqun. Mereka udah duluan masuk surga. As-sabiqun udah duluan. Ulaikal muqarrabun. Mereka orang yang udah didekatkan duluan oleh Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada hisab itu. Yang lain kena hisab, dia udah duluan masuk surga. As-sabiqun as-sabiqun. Ulaikal muqarrabun fi jannatin na'im, udah duluan. Sullatum minal awwalin wa qalilum minal akhirin. Siapa muqarrabun itu? Orang-orang kelompok VIP, mayoritas dari orang-orang terdahulu. Seandainya ada orang-orang akhir zaman, dikit. Wa qalilum minal akhirin, itu ya, dikit itu. Barangkali itu para aulia, para wali, itu as-sabiqun as-sabiqun. Nah, duluan tuh itu. Nah, hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutin. Innahu dhanna an lan yahur. Mereka sikapnya sikap seperti nggak akan kembali kepada Tuhan. Ente mencuri banyak banget, ente korupsi banyak banget, ente nipu orang gampang banget, ente bunuh orang gampang banget, emang nggak takut akhirat? Nah gitu ya. Nah itu seakan-akan nggak ada akhirat, seakan-akan tuh lupa dia. Nah itulah innahu dhanna alla yahur, seperti tidak kembali kepada Allah. Bala inna rabbahu kana bihi basira. Bukan begitu. Inna rabbahu kana bihi basira, sesungguhnya Tuhannya kana bihi, kepadanya, basira, itu maha melihat. Nah itu ya. Nah lalu sebelum saya lanjutin di sini, bala inna rabbahu kana bihi basira, sesungguhnya Allah maha melihat. Nah Bapak Ibu, kita menginjak dulu pada hisabay yasira. Fasaufa yuhasabu hisabay yasira. Orang yang dikasih dengan tangan kanannya itu hisabnya hisab yang ringan, banyak permakluman, itu ringan. Gimana kabar itu harta bagaimana? Ya udahlah, nggak apa-apa, gitu kan? Banyak dimaklumi oleh Allah. Jadi di dalam kitab Hikam dijelaskan, la saghirata idza qabalaka adluhu wala kabirata idza wajhaka fadluhu. Yang artinya nggak ada dosa kecil ketika dihadapi oleh Allah dengan keadilannya. Dosa kecil kalau dengan keadilan Allah menunjukkan keadilannya, itu dosa itu jadi ganas tuh, jadi besar. Wala kabirata, dosa besar tapi Allah hadapi dengan kemurahannya, dengan kasih sayang, dengan rahmatnya, dengan fadl Allah, tidak ada dosa besar. Nah itu ya. Jadi kalau Allah udah sayang sama kita, itu banyak maklumnya Bapak Ibu. Kalau kita dihadapi dengan keadilan Allah, habis semua kita. Itu Allah ngelihat nih jamaah al-iman, rajin ngaji. Iya sih dulunya ya barangkali masa muda, tapi pas udah sepuh, udah pada bertaubat, udah pada ngaji, senangnya ke masjid, hatinya bawaannya ke masjid, aku sayang pada mereka. Memang dosanya banyak, nggak apa-apa, tapi aku hadapi dengan kasih sayang. Ini hisabay yasiro, ini mudah-mudahan kita dapat yang kayak begini. Kalau kita dihadapi dengan keadilan Allah, habis semua kita, nggak ada yang bisa, nggak ada yang kuat itu. Nah jadi yang bikin masuk surga itu rahmatnya Allah, kasih sayang Allah. Nah itu. Nah hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau Allah hadapi dengan keadilannya, ya Allah gitu ya. Dan nanti juga aib-aib itu akan dibongkar. Tapi Allah berkata kepada orang-orang mukmin yang senang menutupi aib-aib orang lain, kamu ingat nggak dulu kamu pernah berbuat maksiat ini? Iya. Maksiat ini ngaku. Terus yang maksiat ini, iya ngaku ya Allah.
Bagaimana kalau aku tutupi maksiat kamu? Oh ya siap ya Allah. Nah itu ya. Jadi ada orang-orang yang harusnya semua itu ditampilkan di hari kiamat itu, semua amal itu didisplay. Ini Latif, saya lagi di shoot nih, nanti di akhirat itu film tentang saya itu dipampang tuh, ya maksiatnya, ya dosanya itu dipampang, orang-orang pada tahu gitu kan. Tapi lagi-lagi rahmatnya Allah, tip gitu kan, ini kamu pernah dosa begini kan, iya ya Allah gitu kan, dosa ini iya ya Allah, ampun ya Allah, gimana kalau aku nggak usah pertontonkan saja dosamu, aibmu, iya ya Allah makasih. Nah itu ya, maka Bapak Ibu hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, man satara aiban an uyubin nas satarahullahu uyubahu yaumal qiyamah. Siapa yang senang menutupi aib saudaranya, maka Allah akan menutup aibnya nanti di hari kiamat. Kalau ditutup aibnya, dibuka aibnya di hari kiamat, ini malunya luar biasa, karena kita kelihatan semua sama orang itu, jadi malunya luar biasa. Tapi bagi orang yang sering menutupi aib, diajak kamu, tahu nggak, masa dia beri, enggak kali, itu pengetahuan ini aja, prasangka kamu aja, gitu kan, membela saudaranya yang lagi dibuka aibnya, maka dia juga akan ditutupi aibnya di akhirat nanti. Tapi orang yang rajin membuka aib saudaranya di dunia, entar di akhirat juga dibuka aibnya tuh. Orang lagi nggak tahu, tahu nggak tentang ini? Enggak, masa nggak tahu nih? Aku kasih tahu ya. Nah itu aib saudaranya dibuka sama dia, ntar di akhirat dibuka juga. Itu bagian dari beriman kepada hari akhir adalah siapa yang rajin membuka aib di dunia, ya di sana juga akan dibuka aibnya. Tapi siapa yang rajin menutupi aib saudaranya di dunia, ketika ada, enggak kali, itu prasangka kamu aja, emang kamu mana buktinya, itu mah mungkin lagi begini, mungkin begini, dia bela terus begitu kan. Itu nanti di akhirat akan ditutupi juga aibnya. Nah kita lanjutin Bapak Ibu, jadi intinya hisabai yasira itu adalah karena rahmat Allah itu. Jadi kita jangan sombong dengan amal deh, jangan ngandelin amal. Kenapa? Amal umatnya Nabi Musa yang 500 tahun aja baru seimbang dengan nikmat penglihatan gitu ya. Udah deh, nggak usah ngandelin amal, berharap rahmat Allah aja udah. Ya Allah, aku tahu aku dulunya begini, aku brengsek, aku banyak dosa, aku banyak maksiat ya Allah, tapi aku tahu rahmatmu itu lebih luas dari apapun ya Allah. Aku tahu maghfirahmu, ampunanmu lebih luas dari apapun ya Allah. Aku hanya berharap kebaikanmu ya Allah, aku hanya berharap rahmatmu ya Allah, aku hanya berharap maghfirahmu ya Allah. Itulah ya arhamar rahimin itu ya. Ya Allah, aku nggak bisa deh ngandelin amalku, nggak bakalan bisa masuk surga karena amal. Aku hanya mengandalkan satu hal ya Allah, mengandalkan kasih sayangmu ya Allah. Nah itu ya, mengandalkan Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Rahman dan yang Rahim, Maha Rahmat itu. Nah hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi boro-boro lah kita kita mengandalkan amal kita, uang amal kita yang kita persembahkan kepada Allah aja banyak salahnya, banyak lupanya. Sholat khusyuknya cuma di awal dan akhir doang. Ibarat kita ngasih pisang busuk yang bener cuma awal sama akhirnya doang. Coba ngasih Prabowo pisang, Prabowo aku kasih pisang nih ya, ternyata busuk. Yang bener cuma awalnya sama akhirnya. Malu nggak kita sama Prabowo? Malu. Ayo Latif sini, pas mana persembahanmu? Ini wahai presiden. Wah ternyata pisang bisa-bisa saya digaplok sama Mayor Teddy gitu kan. Ya Allah, apalagi kepada Allah. Ya Allah, ini persembahan kita isinya pisang busuk, bajunya baju yang udah koyak, baju yang udah kotor, baju bau gitu ya. Itu yang kita persembahkan tuh kepada Allah. Boro-boro kita ngandelin, malu kita kepada Allah. Jadi kita ibadah sambil malu. Kenapa? Ya Allah, aku nggak bisa khusyuk, tapi nggak apa-apa, pokoknya Engkau perintahkan ibadah, aku ibadah ya Allah, aku bisanya cuma begini. Ngaji nggak ikhlas, ya Allah. Dakwah nggak ikhlas, ya Allah, aku bisanya cuma begini. Jadi ibadah sambil malu kepada Allah. Aku nggak berharap amalku ya Allah, aku boro-boro sombong dengan amalku yang nggak sempurna ini ya Allah, aku hanya berharap rahmatmu ya Allah. Nah itu ya. Nah itulah Bapak Ibu hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah. Lanjut sedikit lagi.
Fala uqsimu bisyafaq, maka sesungguhnya aku bersumpah dengan cahaya merah di waktu senja. Syafaq, mega. Wah, habis maghrib masih ada merah-merahnya, itulah syafaq itu ya. Fala uqsimu bisyafaq, aku bersumpah, la-nya itu la tambahan doang. Aku bersumpah dengan cahaya senja, sunset. Walaili wa ma wasaq, dan dengan malam dan apa yang diselubunginya, yang ditutupi oleh malam, gitu kan? Pas malam gelap banyak yang tidak diketahui oleh manusia. Wal qamari idza tasaq, bersumpah lagi nih Allah ya. Kenapa? Allah udah banyak bersumpah aja, manusia masih lupa sama akhirat. Sikapnya nggak sikap mencerminkan akhirat. Mana seneng ghibah, itu bukan sikap orang yang sadar akhirat. Itu sering buka aib, itu bukan sikap orang yang sadar akhirat. Orang yang sadar akhirat takut dia, gitu kan. Mencuri, berarti bukan sadar akhirat. Membunuh, orang ini nggak sadar akhirat. Itu sumpah, aku bersumpah kata Allah, gitu kan. Wal qamari idza tasaq, dan bulan apabila jadi purnama, terang. La tarkabunna tabaqan an tabaq, sesungguhnya kami melalui tingkatan-tingkatan, fase-fase dalam kehidupan. Alam arwah, kita dipersaksikan, alastu birabbikum, bukankah kamu, aku adalah Tuhanmu? Ruh kita berkata, bala syahidna. Alam arwah, pertama ya. Lalu masuklah alam rahim, alam rahim, di rahim ibu kita, namanya rohmun. Rohmun itu artinya rahim. Jadi kalau silaturahmi berarti menyambung rahim. Yang betul silaturahim berarti menyambung kasih sayang. Hadisnya begitu, falyasil rohimahu, sambunglah kasih sayangnya. Itu alam rahim. Yang ketiga alam dunia, ya alam rahim juga bisa disebut alam dunia juga. Yang ketiga adalah alam dunia, lahirlah kita. Lalu selanjutnya adalah alam kubur. Itu setelah alam kubur, mahsyar, masih dihisab dulu nih, masih nunggu, baru nanti surga atau neraka. Nah itu kamu pasti akan melalui fase-fase itu. Nah, jadi bedanya alam dunia dengan alam kubur adalah kita punya kesempatan beramal tapi nggak tahu ganjarannya. Itu dirahasiakan. Orang yang ada di alam kubur, dia tahu ganjaran tapi nggak bisa beramal. Nah itu. Yang masih hidup dia bisa beramal tapi nggak tahu ganjarannya. Mana katanya sholat fajri bagaikan dunia dan seisinya, gitu kan? Sholatul fajri khairum minad dunya wa ma fiha, lebih baik dari dunia dan seisinya. Mana katanya sholat witir, mana qobliyah, mana ba'diyah, mana baca Quran, mana sholat 1 rakaat itu bagaikan begini, mana umroh dan lain sebagainya. Katanya pahalanya besar. Kita cuma tahu secara ilmu, kita nggak ngelihat gitu pahalanya sebesar apa, sehebat apa, sedahsyat apa, kita nggak tahu. Tapi orang yang meninggal, dia tahu ganjaran tapi nggak bisa beramal. Maka orang yang meninggal nih malam Jumat nih pada datang nih, baca Yasin nggak nih kita ya? Itu keluarga kita pada datang. Seandainya kita dengar kata-kata mereka, tong, udahlah yang bener lah, ini kamu sholat 1 rakaat 2 rakaat aja, ini pahalanya gede, saya udah ngeliat pahalanya, kenapa kamu masih males? Tong, ini ngaji itu pahalanya luar biasa, aku tahu, aku udah ngeliat pahala ngaji itu luar biasa. Semut-semut seluruh binatang mendoakan orang yang ngaji, kamu malah nggak ngaji, sayang banget. Aku ngeliat loh pahala ngaji, sayang banget kamu nggak ngaji. Itu orang meninggal ngomong begitu tuh pada keluarganya. Aduh, kenapa kamu nggak ngaji? Kenapa kamu nggak sholat? Kenapa kamu nggak qiyamul lail? Ini aku tahu, sayang aku udah nggak bisa beramal lagi. Itu kata orang yang udah meninggal. Nah gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau kita memasuki berempati kepada orang yang udah meninggal, mereka tuh, aduh sayang banget kalian, kenapa nggak beramal, kenapa nggak beramal. Giliran melakukan maksiat, aduh
parah banget kamu melakukan maksiat. Aku lihat nih dosanya, dampaknya orang bermaksiat bagaimana. Itu mereka begitu tuh Bapak Ibu. Jadi tahu ganjaran tapi nggak punya kesempatan. Jadi orang yang meninggal kalau ketemu orang yang hidup gregetan gitu. Aduh sayang banget, kata mereka begitu tuh. Nah, kata hadis, bukan kata saya ya. Nah itu. Nah Bapak Ibu hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, fama lahum la yu'minun. Meskipun mereka itu mengalami fase-fase, tapi masih kenapa ya? Mengapa mereka masih nggak beriman juga kepada Allah? Nah itu ya. Wa idza quri'a 'alaihimul qur'anu la yasjudun. Apabila dibacakan Al-Qur'an kepada mereka, mereka nggak bersujud, nggak tunduk, nggak mau dengerin amal Al-Qur'an. Kita lihat misalkan ada jamaah tabligh gitu kan, ada kiai, ada ustadz yang baca Quran mantan preman, tapi mereka yang didengarkan bukan si preman itu, ini yang dibacakan ini ayat Allah loh, gitu kan, mereka tunduk gitu kan. Nah itu balil ladzina kafaru yukadzibun, tetapi orang-orang yang kafir itu mendustakan kiamat. Wallahu a'lamu bima yu'un, padahal Allah mengetahui apa yang mereka sembunyikan dalam hati mereka. Nah, jadi Allah Maha mengetahui yang zahir maupun yang batin. Suudzon kita kepada orang lain ya Allah tahu. Kalau bagi orang-orang tertentu ghibah dalam hati itu masih bagus. Dia mau jelek-jelekin tapi dia tahan. Nah, itu masih untuk orang awam biasa. Suatu saat Al-Junaid Al-Baghdadi itu melihat ada orang nggak ada bagus-bagusnya, udah hitam, pendek, jelek, bau ketek, bengek gitu kan. Ya Allah, ini udah nggak ada bagus-bagusnya deh orang. Lalu Al-Junaid seorang sufi, dia mau jelek-jelekin, oh dia tahan, nggak mau jelek-jelekin. Bagus nggak kira-kira tuh? Dia mau ghibah nggak jadi, bagus nggak kira-kira? Menahan diri dari ghibah. Pas malam dia ketemu sama orang yang meninggal tadi. Al-Junaid, kenapa kamu makan bangkai saya? Lah, maksud kamu apa? Aku makan bangkai kamu? Iya, kamu menghibah saya. Loh, saya nggak menghibah, saya malah menahan diri dari ghibah. Orang seperti kamu berghibah dengan hati saja itu nggak kena gitu. Ya Allah, wali itu Bapak Ibu nggak usah ngomong jelek, hatinya jelek aja udah dihukum oleh Allah. Tuh tingkatan wali begitu. Akhirnya Al-Junaid, namanya Abul Qasim Junaidi Al-Baghdadi, ini adalah kiblat ilmu tasawuf dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itu ada dua, pertama Al-Ghazali, pertama Abul Qasim Junaidi Al-Baghdadi, yang kedua adalah Al-Ghazali. Nah jadi akhirnya beliau berkata, hasanatul abror sayyiatul muqarrabin, kebaikan bagi orang-orang abror, orang-orang baik, itu bisa jadi keburukan bagi orang-orang yang didekatkan oleh Allah. Kebaikan orang yang kelompok kanan bisa jadi keburukan buat orang-orang as-sabiqun as-sabiqun, itu ya, yang kelompok VIP. Contohnya bagaimana? Alhamdulillah ya, saya bisa sholat, ada adzan subuh saya bangun. Kenapa? Teman-temannya biasanya bangunnya jam 9. Dia bangun adzan subuh, dia bangun, dia sholat berjamaah. Tapi bagi para wali, adzan subuh bangun itu dia nangis. Kenapa? Biasanya bangunnya bukan segitu gitu. Jadi standar yang berbeda. Standar VIP beda sama standar ahli yang menerima amal dengan tangan kanan. Yang menerima amal dengan tangan kanan kena hisab juga. Jadi standar kita mau ikut yang mana? Apakah kita mau jadi kelompok kanan atau kita mau jadi kelompok VIP yang di dalam as-sabiqun as-sabiqun ulaikal muqarrabun, mereka orang-orang yang mendekatkan diri, didekatkan oleh Allah. Nah itu ya, fabasyirhum bi'adzabin alim. Ini agak unik nih, beri kabar mereka gembira dengan azab yang pedih gitu ya. Ini Allah ngeledek orang-orang kafir itu, fabasyirhum bi'adzabin alim, berilah kabar mereka, beri kabar gembira kepada mereka dengan azab yang pedih. Nah, illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman, wa amilus solihati, dan beramal soleh,
lahum ajrun ghairu mamnun. Mereka mendapatkan pahala yang gak ada putus-putusnya. Udah mendapatkan ganjaran yang gak ada putus-putusnya. Itu surga enak banget gitu kan. Kita jadi orang-orang yang amalnya kenikmatannya gak ada putus-putusnya. Kalau di dalam surah apa ya, yang di dalam juz amma itu juga ada, illal ladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun fama yukadzibuka ba'du biddin alaisallahu bi ahkamil hakimin. Ada fa-nya, kalau ini enggak ada. Illal ladzina amanu wa amilus solihati lahum ajrun ghairu mamnun. Wallahu a'lam bissawab. Shadaqallahul azim. Kalau ada pertanyaan silakan, kalau enggak ada alhamdulillah. Jadi Bapak Ibu, intinya di surat ini Allah lagi-lagi bersumpah tentang kiamat, bersumpah akan kedahsyatan kiamat, akan bersumpah akan hari akhirat. Kok masih banyak orang yang nggak mencerminkan orang yang ingat akhirat, gitu kan? Dan nanti ada kelompok surga, ada kelompok neraka. Yang kelompok surga hisabnya hisab yang mudah, hisab yang penuh rahmat, hisab yang banyak permakluman dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi yang kelompok neraka hisabnya hisab dengan penuh keadilan Allah Subhanahu wa taala, maka menjadi hisab yang berat. Bagi orang-orang yang sudah ditakdirkan menjadi kelompok ahli surga, bersyukurlah, terima kasih kepada Allah, loh kok kita dimudahkan untuk kebaikan. Jadi Bapak Ibu, kalau kita banyak melakukan kebaikan bukan karena hebatnya kita, tapi Allah mudahkan kita untuk berbuat baik. Nah itu bukan prestasi tapi penempatan, itu takdir Allah dan Allah mudahkan kita. Jadi yang kita syukuri adalah anugerah dari Allah, kita syukuri adalah takdir dari Allah, yang kita syukuri kemudahan dari Allah, taufik hidayah Allah, bukan kita merasa hebat dengan amal kita, itu ya. Nah itulah Bapak Ibu hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah takdirkan kita sebagai ahli surga, Allah takdirkan kita sebagai as-sabiqun as-sabiqun, Allah takdirkan kita sebagai al-muqarrabun, orang-orang yang mendapatkan prioritas dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.